Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke pembahasan tentang asam dan basa. Ya, jadi ada beberapa bagian asam, basa, dan garam. Di sini yang pertama kita lihat bagaimana sifat daripada asam, basa, dan garam. Untuk asam, yaitu merupakan bagian dari buah-buahan yang masih muda akan terasa masam. Ya, itu contoh seperti sifat dari asam. Adalah zat yang dalam air dapat menghasilkan ion hidrogen atau dikenal dengan ion H+. Nah, beberapa asam yang dikenal, misalkan yang pertama ada asam asetat, itu biasanya terdapat pada larutan cuka. Asam askorbat terdapat dalam jeruk, tomat, ataupun sayuran. Begitu pula dengan asam sitrat terdapat pada buah jeruk. Untuk asam borat itu biasanya digunakan dalam larutan pencuci mata. Sedangkan untuk asam karbonat dia berada dalam minuman berkarbonasi. Untuk asam klorida biasanya terdapat dalam asam lambung atau obat tetes mata. Untuk asam nitrat biasanya itu terdapat dalam pupuk atau bahan peledak TNT, trinitrotoluen. Kemudian ada asam fosfat, itu biasanya terdapat dalam deterjen dan pupuk. Asam sulfat, baterai mobil dan pupuk. Dan asam tatrat biasanya terdapat dalam anggur. Untuk asam malat terdapat dalam apel, asam formiat, sengatan lebah, sedangkan asam laktat biasa terdapat dalam keju. Untuk asam benzoat yaitu terdapat dalam bahan pengawet makanan. Untuk basa, yaitu merupakan zat yang dalam air dapat menghasilkan ion hidroksida atau dikenal dengan OH-. Contohnya sabun. Nah, beberapa basa yang dikenal, di sini ada aluminium hidroksida terdapat dalam deodoran antacid, kemudian kalsium hidroksida terdapat dalam mortar dan plester, magnesium hidroksida terdapat dalam obat urus-urus antacid, kemudian natrium hidroksida itu dalam bahan sabun. Perbedaan sifat asam dan basa. Yang pertama itu untuk asam itu senyawanya bersifat korosif, sedangkan untuk basa bersifat kaustik. Untuk yang kedua yaitu sebagian besar reaksi dengan logam menghasilkan H2 untuk asam, sedangkan basa itu terasa licin di tangan. Untuk yang ketiga, senyawa asam memiliki rasa asam, sedangkan basa itu terasa pahit. Keempat, dapat mengubah warna zat yang dimiliki oleh zat lain atau dapat dijadikan sebagai indikator. Sedangkan untuk basa dapat mengubah warna zat lain, warna yang dihasilkan berbeda dengan asam. Kelima, menghasilkan ion H+ dalam air, sedangkan untuk basa menghasilkan ion OH- dalam air. Untuk garam. Garam merupakan senyawa yang terbentuk dari reaksi asam dan basa. Contohnya garam dapur, yaitu NaCl, natrium klorida. Dapat diperoleh dengan cara mengendapkan air laut, itu berdasarkan penguapan atau kristalisasi. Mereaksikan asam dan basa, itu dengan proses neutralisasi, yaitu HCl plus NaOH menghasilkan NaCl plus H2O. Nah, beberapa garam yang dikenal. Natrium klorida dengan rumus NaCl, sedangkan nama dagangnya yang biasa kita kenal adalah garam dapur. Manfaatnya adalah penambah nafsu makan. Natrium bikarbonat NaHCO3 biasa dikenal dengan baking soda, yaitu bermanfaat sebagai pengembang kue. Untuk kalsium karbonat dengan rumus CaCO3
atau nama dagangnya kalsit, yaitu digunakan untuk cat tembok dan bahan karet. Kalium nitrat, KNO3, saltpeter, itu digunakan untuk pupuk atau bahan peledak. Kalium karbonat, K2CO3 atau potasium karbonat, itu biasa dimanfaatkan untuk sabun dan kaca. Kalium fosfat, natrium fosfat, nama dagangnya TSP, manfaatnya sebagai deterjen. Amonium klorida, ya, NH4Cl, salmiak, itu terdapat dalam baterai yang kering. Reaksi netralisasi berguna bagi manusia antara lain untuk yang pertama, dari produksi asam lambung yang berlebihan dapat dinetralkan dengan basa magnesium hidroksida. Tanah yang sudah terlalu seasam oleh petani dinetralkan dengan senyawa basa, kalsium hidroksida atau air kapur. Nah, sedangkan untuk pasta gigi dibuat mengandung basa untuk menetralkan mulut dari rasa asam. Identifikasi asam, basa, dan garam. Sifat larutan dapat ditunjukkan dengan indikator asam basa, yaitu zat-zat warna yang menghasilkan warna berbeda dalam larutan asam dan basa. Antara lain, kertas lakmus, larutan indikator atau larutan alami. Nah, ini adalah contoh dari alat pengukuran pH, yaitu dengan pH meter atau pH digital. Nah, ketika kita melakukan pengukuran pH dengan menggunakan anoda yang dicelupkan ke dalam suatu larutan, maka akan muncul nilai yang akan tertera pada layar. Ya, nilai inilah yang dinamakan pH dari larutan yang kita ukur. Nah, di sini ada larutan yang diukur pH-nya, yaitu pH yang dihasilkan adalah 9,39. Artinya larutan ini mengandung pH sebesar 9,39, yaitu bersifat basah. Nah, ini adalah indikator universal. Sedangkan indikator universal di sini ada kita membandingkan dengan warna pada kertas pH. Ini adalah kertas pH. Ini ukuran ya. Untuk nilai dari pH itu sendiri yaitu mulai dari 1 sampai dengan 10. Nah, ketika 1 sampai nilai 5 dia bersifat asam. Sedangkan 6, 7, 8 bersifat netral dan 9 sampai dengan 10 atau sampai dengan 14 dia akan bersifat basah. Nah, ketika kita menggunakan indikator universal, maka kertas pH-nya kita celupkan ke dalam larutan, kemudian dari kertas pH tersebut akan mengalami perubahan yang akan kita lekatkan pada warna-warna yang ada dalam gambar pH kertas pH tersebut. Nah, dari gambar yang sesuai dengan larutan yang kita telah celupkan, maka itulah yang akan terukur pH-nya. Jika kita lihat di sini warnanya, maka dia akan berubah menjadi bersifat basah, yaitu kita mengambil nilai 14. Nah, warna lakmus dalam larutan asam, basa, dan garam. Nah, jika indikator lakmus merah, dalam larutan asam dia berwarna merah, sedangkan dalam larutan basah dia berwarna biru. Untuk larutan netral berwarna merah. Jika lakmusnya biru, dalam larutan asam berwarna merah, larutan basah berwarna biru, sedangkan netral berwarna biru. Metil merah dalam asam berwarna merah, dalam basa berwarna kuning, dan untuk netral sendiri itu warna kuning. Metil jingga atau metil orange dalam larutan asam berwarna merah, larutan basa berwarna kuning, dan larutan netral berwarna kuning. Untuk phenolphthalein atau biasa dikenal dengan indikator PP dalam larutan asam tidak berwarna,
sedangkan dalam larutan basa dia berwarna merah, sedangkan untuk larutan netral tidak berwarna. Beberapa keuntungan lakmus sebagai indikator asam basa. Yang pertama, dapat berubah warna dengan cepat saat bereaksi dengan asam maupun basa. Sukar bereaksi dengan oksigen dalam udara sehingga dapat tahan lama. Kemudian mudah diserap oleh kertas. Nah, selain indikator buatan, bisa dipakai juga indikator alami, misalnya bunga sepatu, kunyit, kulit manggis, ataupun kubis warna ungu. Warna ekstrak kubis ungu dalam larutan asam basa dan garam. Jadi saya ambil ilustrasi yaitu dari ekstrak kubis warna ungu. Di sini sifat dari larutan. Jika larutannya asam kuat, maka warnanya itu akan menunjukkan merah tua. Asam menengah, warna merah. Asam lemah, merah keunguan. Netral, warna ungu. Sedangkan basa lemah akan berwarna biru kehijauan, basa menengah akan berwarna hijau, dan basa kuat itu sendiri akan berwarna kuning. Nah, di sini penentuan skala keasaman dan kebasaan. Kurang lebih dari 3 itu akan berwarna merah untuk dalam indikator universal. Untuk pH 4 dia berwarna merah jingga, 5 warna jingga, untuk 6 dia akan berwarna kuning, 7 akan berwarna hijau kekuningan, 8 biru kehijauan, 9 warna biru, dan di atas daripada 10 itu akan berwarna ungu. Itulah beberapa perubahan warna indikator universal dalam larutan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.